Halo Recappers, jika kalian mencari daftar film survival terbaik, maka film ini adalah salah satunya. Film ini berjudul Into the Wild yang diambil dari kisah nyata seorang petualang yang bernama Christopher McCandless. Tayang pada tahun 2007 dan memiliki rating 8.1 di IMDb. Christopher McCandless atau yang dikenal juga sebagai Alexander Supertramp adalah seorang pemuda dari keluarga kaya yang memilih bertualang dan hidup bebas di alam liar Alaska. Dia memilih menjauh dari hingar-bingar kehidupannya yang bisa dibilang sudah nyaman dan mapan demi hidup menyatu dengan alam. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe-nya juga ya. Oke, lanjut. Di awal film kita akan disuguhkan kata-kata yang aduhai dari George Gordon Byron atau yang sering kita sebut sebagai Lord Byron. Ada kebahagiaan di hutan yang belum terjamah, ada kegairahan di pantai yang sunyi, ada peradaban di mana tak ada pengganggu, di kedalaman lautan dan bisingnya suara musik. Aku tak lebih mencintai manusia, tapi lebih mencintai alam. Aslina eta boy. Kisah perjalanan hidup Christopher McCandless dimulai pada saat ia lulus sebagai mahasiswa di Emory University, Atlanta. Atas pencapaiannya tersebut, kedua orang tuanya mengajaknya makan di restoran dan akan memberikan hadiah mobil baru kepadanya. Namun pada momen tersebut, McCandless bukannya terlihat antusias, namun yang ada di pandangannya adalah tentang muaknya kehidupan yang penuh dengan hingar-bingar dan kebisingan yang dilakukan oleh manusia. McCandless pun berbalik bertanya kepada orang tuanya, "Kenapa aku butuh mobil baru? Kalian pikir aku butuh mobil mewah? Apakah kalian resah mengenai apa yang akan dipikirkan oleh tetangga?" McCandless menjelaskan bahwa dia tidak butuh mobil baru dan dia tidak butuh apapun itu kepada orang tuanya dengan sangat tegas. I don't want anything. Okay. Just these things. Okay. Scene berganti. McCandless membakar semua identitas dirinya dan menyumbangkan hampir semua uang tabungannya sebesar $24.000 kepada Oxfam Amerika, yaitu sebuah yayasan amal di Amerika yang pada saat itu nilainya tidaklah sedikit. McCandless sengaja menghabiskan semua identitasnya karena ingin menghilangkan jejak dan ia ingin merasa terlahir kembali dengan buah pemikiran atau ideologi yang ia pegang. Ia muak dengan semua kebusukan yang ada di keluarga dan di dunia ini. Kebahagiaan yang ia lihat selama ini hanyalah fiktif dan ia lebih memilih hidup menyendiri, menyatu dengan alam liar untuk menemukan kebebasan yang hakiki. Chapter 1 pun dimulai dan diberi judul My Own Birth atau Kelahiranku. Dia mulai melakukan perjalanan jauhnya, namun di tengah malam pada saat istirahat tidur di mobil, sebuah banjir menerjang dan merusak mobilnya. Keesokan paginya dia melepas plat nomor mobilnya dan bahkan dia membakar uang sisa yang dia punya, lalu dia pergi berjalan kaki meninggalkan mobilnya itu. Dalam perjalanannya itu, Christopher McCandless mengganti namanya menjadi Alexander Supertramp. Dia benar-benar menjadi pribadi yang baru. Dia sudah melakukan perannya dengan baik sebagai Christopher McCandless. Pada saat dia berjalan kaki menyusuri jalan, akhirnya ada orang yang mau memberikan tumpangan kepadanya. Orang tersebut adalah Rennie dan Jane, dua orang hippie yang selalu bersama, namun hubungan keduanya masih belum jelas karena Jane masih belum move on dari masa lalunya. That's Rainy. Hi, Rainy. I'm ready. I'm Jan. Hi, I'm Alex. Setelah beberapa hari, hubungan Rennie dan Jane pun menemukan kejelasan berkat adanya Alex, dan pada saat itu juga Alex pun memilih pergi diam-diam tanpa berpamitan kepada mereka dan hanya meninggalkan tanda terima kasih kepada mereka berdua melalui tulisan di pasir pantai.
Memasuki chapter 2 yang diberi judul Adolescence atau masa remaja, akhirnya orang tua Alex tahu bahwa Alex sengaja menghilangkan jejaknya dan berupaya untuk tidak diketemukan oleh orang tuanya. Sembari menyusuri hutan dan jalanan, Alex kembali mendapatkan tumpangan dari seorang petani gandum di daerah tersebut yang bernama Wayne, dan akhirnya Alex pun menjadi pekerja bersama Wayne. Setelah hasil panen terjual, Alex, Wayne, dan para pekerja lainnya pergi ke bar. Di sana, Alex menjelaskan kepada Wayne bahwa dia ingin pergi ke Alaska untuk hidup sendirian di alam liar. Alaska. Dia ingin keluar dari peradaban yang menurutnya sudah gila. Ia ingin menjauh dari masyarakat yang selalu bersikap buruk terhadap orang lain. Tentang penghakiman, kontrol, dan politik, semua itu baginya sudah tidak masuk akal. Alex benci orang tuanya yang terlihat baik, namun nyatanya tidak. Orang hipokrit, politisi, dan penjahat. Hypocrites. Politicians. Sehabis bekerja di ladang, Alex meminta Kevin, salah satu pekerja di sana, untuk memberikan pengetahuannya tentang berburu dan cara mengawetkan daging buruannya di alam. Lalu Kevin menyampaikan semuanya kepada Alex. Keesokan harinya, Wayne dikepung dan ditangkap oleh FBI karena ternyata Wayne adalah seorang buronan. Setelah kejadian tersebut, Alex pun pergi dan melanjutkan perjalanannya. Tiba di Sungai Colorado, Alex mendatangi kantor keamanan sungai untuk meminta izin kepada petugas keamanan untuk pergi mendayung. Namun permintaan Alex ditolak karena Alex bukan orang yang berpengalaman. 12 years to paddle down a river. Bukan Alex namanya kalau tidak nekat. Dia pun pergi mendayung secara ilegal sendirian, dan setelah cukup jauh mendayung, Alex disapa oleh sepasang sejoli dari Meksiko untuk menepi dan menyantap hotdog di sana. Alex ditunjukkan selembar peta yang mana jika ia terus mendayung menyusuri sungai, maka Alex akan tiba di bendungan Hooper, Meksiko. Pertemuan mereka tidak berlangsung lama. Alex bergegas pergi kembali mendayung karena petugas patroli sungai mengetahui bahwa Alex pergi mendayung secara ilegal. Alex berhasil terhindar dari petugas patroli dan ia pun sampai di bendungan Hooper yang dimaksud. Di sana, Alex sempat berencana untuk menelpon seorang yang mungkin seorang tersebut adalah Karen, saudaranya, dan mungkin Karen merupakan satu-satunya orang di keluarganya yang ia pedulikan. Di kantor imigran di Meksiko, Alex menceritakan bagaimana dia bisa sampai di Meksiko. Alex bercerita bahwa dia menyusuri sungai Colorado sampai akhirnya tiba di bendungan Hoover. Di Meksiko, Alex tinggal di goa selama 36 hari dan kayak yang ia bawa dari sungai Colorado ternyata terbang dan hilang diterjang badai pasir. Dari kantor imigran, Alex berencana untuk kembali ke Los Angeles dengan cara menumpang secara ilegal di kereta barang. Masuk ke chapter 3 yang berjudul Manhood, Alex yang kembali menjadi penumpang ilegal kereta akhirnya ketahuan oleh petugas keamanan. Petugas tersebut memukuli Alex hingga babak belur agar Alex kapok. Dengan kondisi muka yang bonyok, Alex duduk di pinggir jalan dan melambaikan tangannya ke beberapa mobil yang melintas hingga akhirnya Alex mendapat tumpangan. Di waktu yang bersamaan, Karen flashback tentang masa lalunya yang melihat kedua orang tuanya bertengkar hebat, dan itulah yang membuat trauma pada diri Karen dan Alex. Dan di masa kini, kedua orang tuanya sudah pasrah dengan keadaan Alex yang telah menghilang selama 1 tahun. Masuk ke chapter 4 yang berjudul Family, Alex kembali bertemu dengan teman lamanya yaitu Rainy dan Jen. Di sana Alex juga bertemu dengan gadis cantik yang bernama Tracy. Keesokan harinya saat Alex dan Rainy sedang asik mengobrol, Tracy menghampiri mereka. Rainy pun pergi dengan maksud agar Tracy dan Alex
bisa mengobrol berduaan saja. I am. Tracy mengajak Alex untuk pergi jalan-jalan di dekat daerah tersebut. Hari demi hari berlalu, ternyata Tracy menyukai Alex. Tracy yang mengharapkan sentuhan hangat dari Alex, ternyata Alex menolaknya mentah-mentah karena Alex menganggap bahwa Tracy masih di bawah umur. Namun sebagai gantinya, Alex mengajak Tracy untuk bernyanyi bersama di panggung pada malam hari. So I'm 16. Malam pun dilewati dan keesokan harinya Alex berpamitan ke Tracy karena Alex harus melanjutkan perjalanannya ke Alaska. Alex memberikan alamat ke Tracy jika Tracy ingin mengiriminya surat, walaupun Alex tak tahu kapan ia akan menerimanya. Terlihat Tracy sangat patah hati ditinggalkan oleh Alex. Terlihat Alex juga berpamitan ke Rainey, lalu Alex pun pergi diantar oleh Jane. Final chapter, Getting Up Wisdom. Alex bertemu dengan seorang kakek tua bernama Ron Prince, seorang pensiunan tentara yang tinggal sendirian karena istri dan anaknya sudah tewas dalam sebuah insiden. Tak lama, Alex pun ditawari tumpangan langsung oleh Ron menuju tempat Alex berkemah. Something out here. 22 Maret 1992, Alex yang berencana untuk pergi melanjutkan perjalanannya secara diam-diam ternyata diketahui oleh Ron. Might not be here for our breakfast. Namun, karena semangat Alex yang begitu besar untuk berpetualang di Alaska, Ron pun bersedia mengantar Alex sejauh 100 mil dari rumah Ron, agar Alex tidak lagi terjebak di tengah gurun. Ron juga memberikan beberapa peralatan yang mungkin akan Alex gunakan dalam petualangannya. Ron. Jauh perjalanan yang mereka lakukan, sesampainya di tempat tujuan, Ron sempat membujuknya untuk tinggal bersama. Ron berkata, neneknya adalah anak tunggal, ibunya juga anak tunggal, dan Ron sendiri juga merupakan anak tunggal. Ron membujuk Alex untuk diadopsi karena Ron tidak mau silsilah keluarganya berakhir hanya sampai dirinya. Untuk sementara Alex menolaknya dan Alex akan membahasnya nanti ketika sudah kembali dari petualangannya. Could we talk about this when I get back from Alaska? Perpisahan keduanya pun tak bisa dihindari. Ini adalah salah satu momen sedih dalam film ini. Hubungan antara Alex dan Ron, bahkan dengan orang lain yang ia temui sebelumnya, memang tak bisa dirasakan hanya dengan mendengar rekap ceritanya saja. Tapi kalian juga harus menonton film ini secara keseluruhan untuk mendapatkan cinema experience yang bagus. Oke, lanjut. Sambil meneteskan air mata, Ron pun merelakan kepergian Alex. Finally, perjalanan Alex menuju Alaska semakin dekat. Juga dalam perjalanannya, ia menulis pada buku catatannya bahwa ia sudah melakukan persiapan dengan membeli semua kebutuhan, bahkan termasuk membeli buku flora dan fauna sebagai perbekalan untuk menyatu dengan alam. Akhirnya, dia pun sampai di mana ia harus berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanannya. Tapi sebelum pergi, sopir yang ditumpanginya memberikan sepasang sepatu boot karena dia khawatir melihat Alex yang seolah terlihat kurang persiapan. Call. My number's inside the boots. Thanks. Akhirnya Alex pun berjalan menjauh memasuki hutan luas yang diselimuti salju. Sampai di suatu tempat, dia menemukan sebuah bus tua yang sudah rusak terbengkalai. Ia memeriksa bus tersebut, di dalamnya terdapat tungku pembakaran untuk menghangatkan ruangan dan juga terdapat ranjang yang sudah rusak. Lalu Alex menjadikan bus tersebut sebagai tempat yang layak untuk ditinggali. Ia pun menamai bus tersebut sebagai Magic Bus dan mencatatkan hal ini di bukunya. Ia menuliskan sepenggal kisah dan pandangannya terhadap dunia menggunakan goresan pisau pada sebuah papan dengan mata yang sedikit meneteskan air mata haru karena ini adalah hidup yang dia dambakan. Lost in the wild.
Alexander Supertramp, May 1992. 3 minggu berlalu sejak tinggal di Magic Bus, badan Alex terlihat lebih kurus dan persediaan Alex semakin menipis yang terlihat dari catatan yang ia buat. Alex berbicara kepada dirinya sendiri di depan cermin bahwa uang dan kekuatan adalah ilusi dan di sini dia bisa melakukan apapun yang ia mau. You can be here. Alex menghitung hari untuk mengatur persediaannya sampai akhirnya musim salju pun berakhir. Minggu ke-7 di Magic Bus, Alex mendapat persediaan makanan yang cukup karena banyak hewan-hewan yang akhirnya keluar. Terlihat Alex sangat menikmati momen ini. Alex mendapat hasil buruan yang besar, yaitu seekor rusa. Tak pikir lama, Alex pun langsung pergi ke Magic Bus untuk mengambil buku catatan tentang cara mengurus daging buruan dalam liar agar tidak busuk yang dulu disampaikan oleh David. Namun apalah daya, ternyata semua tidak berjalan seperti semestinya. Yang tadinya daging itu akan ia jadikan stok makanan, ternyata membusuk karena banyak lalat di sekitar yang menanamkan maggot atau belatung di daging yang segar tersebut. Alex pun kecewa karena ternyata alam tidak berpihak kepadanya. Bahkan Alex menulis dalam buku catatannya bahwa ini adalah tragedi terbesar dalam hidupnya. Minggu ke-9 di Magic Bus, Alex membaca buku karangan dari Leo Tolstoy yang berjudul Family Happiness and Other Stories. Di buku itu, Alex membaca kalimat yang kurang lebih secara ringkasnya adalah bahwa kebahagiaan adalah ketika kita bisa menikmati alam, mendengarkan musik, bekerja, beristirahat, dan berguna bagi orang lain. Dan di atasnya lagi adalah kita punya belahan jiwa dan mempunyai anak. Tak ingin semua menjadi tambah rumit, Alex pun pergi dari Magic Bus untuk kembali. Dan jauh dari Magic Bus, sungai yang dulunya dangkal karena tertutup salju kini menjadi luas dengan arus yang sangat besar dan kuat, dan itu sangat mustahil untuk dilewati. Hujan pun turun dan Alex bergegas kembali ke Magic Bus. Alex mencoba untuk kembali berburu binatang, namun tak ada satupun binatang yang bisa diburu di sana. Alex mencoba alternatif lain, yaitu dengan mencari tanaman beri yang ada di sekitaran untuk dia konsumsi. Alex mencari dan menemukan beberapa tanaman liar berdasarkan buku petunjuk yang ia baca. Namun nasib malang pun menimpa Alex. Tanaman yang ia identifikasi bisa dikonsumsi ternyata salah. Tanaman itu ternyata beracun, dan lebih parahnya, dalam buku tersebut disebut jika tidak ditangani dengan serius, maka akan menyebabkan kematian. Akhirnya Alex pun pasrah dan menyesal telah memakan tanaman tersebut. Dengan keadaan yang lemas, Alex tetap melakukan aktivitasnya di sekitaran Magic Bus. Namun, semakin lama kondisi Alex semakin memburuk. Dalam buku catatannya, Alex menulis bahwa dia telah terjebak di alam. Scene pun berganti ke momen yang menurut saya ini sedih, yaitu seperti menunjukkan hubungan antara Jane dan Rennie yang semakin membaik. Ada Wayne yang sudah bebas dari masa hukumannya, ada Mads dan Sonia, dua orang yang ia temui di sungai Colorado, ada Tracy yang sudah menemukan lelaki lain dan berdansa dengannya. Juga yang tak kalah sedih adalah ketika ayahnya Alex berjalan keluar rumah dengan raut muka yang sedih, terduduk di atas jalan sembari menatap langit, dan terlihat begitu banyak penyesalan dalam dirinya. Badan Alex semakin kacau, tubuhnya semakin lemas, pandangannya juga mulai kabur. Di momen ini Alex menulis dengan tangan yang bergetar, "Happiness only real when shared," atau kebahagiaan hanya bisa dirasakan ketika berbagi. Sambil menangis, terlihat Alex begitu menyesali ini semua. Alex pun membersihkan kakinya yang kotor dan berbaring di atas ranjangnya dan sudah siap dengan kematiannya. Alex juga menuliskan kalimat, "I have had a happy life and thank the Lord, goodbye and may God bless all." Terdengar suara detak jantung yang semakin lemah. Alex membayangkan seandainya ia pulang ke keluarganya. Sambil menatap langit, tarikan napas yang dalam, dan Alex pun meninggal.